Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, tetap semangat belajar semuanya ya. Hari ini kita akan belajar operasi hitung campuran. Ya, operasi hitung campuran. Kalian bisa membuka LKS-nya di halaman 18 ya. Di halaman 18 di situ ada operasi hitung campuran ya. Di situ bisa kalian baca bahwa kalau operasi hitung di situ hanya penjumlahan dan pengurangan, itu artinya sama kuat. Artinya dikerjakan dari sebelah kiri atau dari yang dulu gitu ya, tidak harus kurang lebih dulu atau tambah lebih dulu, tidak ya, urut. Kemudian kalau hanya perkalian dan pembagian saja juga sama kuat, artinya dikerjakan urut. Nah, kemudian kalau di dalam operasi hitung itu ada tambah, kali, bagi, kurang gitu ya, campurannya itu berbagai macam, tidak hanya tambah dan kurang, tidak hanya kali dan bagi. Maka kali dan bagi itu lebih kuat daripada tambah dan kurang. Berarti kali atau bagi itu dikerjakan lebih dulu daripada tambah atau kurang, walaupun tempatnya kali atau bagi mungkin berada di belakang, tapi itu harus dikerjakan lebih dulu ya. Kecuali nanti jika ada operasi hitung yang di dalam kurung, misal tambah atau kurangnya itu dikurung, maka tetap yang dikurung itu yang dikerjakan paling dulu gitu ya anak-anak. Jadi kesimpulannya itu urutan pengerjaan dalam operasi hitung campuran itu yang harus kalian ketahui. Jadi jika ada operasi hitung yang di situ campuran atau ada berbagai macam operasi hitung, ada tambah, kurang, kali, bagi, ataupun operasi hitung yang dikurung, maka itu urutan pengerjaannya kalian harus tahu ya, mana yang dikerjakan lebih dulu. Itu intinya, kalian harus ingat dulu, lihat dulu ini yang dikerjakan dulu yang mana gitu, jangan langsung dihitung gitu. Nah, nanti akan Bu Im beri kesimpulan tentang urutan pengerjaannya ya. Ini ini masih mukadimah, masih awal. Ini di LKS itu halaman 18. Nah, Bu Im akan ringkaskan berikutnya. Nah, ini ya. Ini Bu Im buat ringkasan biar kalian mudah. Di situ operasi hitung campuran yang pertama jika hanya penjumlahan dan pengurangan saja ya. Jika hanya penjumlahan dan pengurangan saja, itu urut dari sebelah kiri. Contoh di situ ada negatif 15 tambah 10 dikurangi negatif 7. Nah, itu awalnya kalian urut, berarti mengerjakannya negatif 15 ditambah 10. Berapa? Negatif 5 ya, masih ingat kan? Jangan ada yang menjawab terus 25 loh ya. Kalau negatif tambah positif berarti itu dikurangi. Hasilnya sesuai yang banyak. Yang banyak negatif hasilnya negatif. Dan hasilnya negatif 5. Kemudian dikurangi negatif 7. Nah, negatif 5 dikurangi negatif 7. Masih ingat juga ya kemarin pengurangan itu sama dengan ditambah lawan. Berarti itu negatif 5 dikurangi negatif 7, itu berarti sama dengan negatif 5 ditambah 7. Karena lawannya negatif 7 adalah 7. Negatif 5 ditambah 7 itu berapa? Nah, jangan ada yang jawab 12 ya. Negatif tambah positif, ingat lagi, dikurangi 7 dikurangi 5, 2 ya kan. Yang banyak positif, berarti jawabannya positif.
Begitu nggih. Contoh yang kedua bisa kalian pelajari juga. Ya, 25 dikurangi negatif 9 ditambah negatif 12. Di situ operasi hitungnya kurang dan tambah. Berarti urut, tidak harus tambahnya dulu. Kalau malah kalian kerjakan yang tambah dulu, misal, itu malah salah. Harus urut ya, harus urut. Ya, kalau penjumlahan dan pengurangan harus urut ya. Mau itu yang tambah lebih, yang awal itu operasi hitungnya tambah ataupun yang awal operasi hitungnya kurang, itu tetap urut ya. Jadi urut sesuai soal, dikerjakan urut sesuai soal harus ya. Kalau malah kalian kerjakan dari belakang atau yang belakang didahulukan, misal ini yang tambah didahulukan, itu malah salah. Jadi harus urut. Nah, coba 25 dikurangi negatif 9 berapa? Kalau pengurangan ingat-ingat sama dengan ditambah lawan. Berarti 25 dikurangi negatif 9 itu sama dengan 25 ditambah 9. Berapa? 34. 34 ditambah negatif 12. Juga harus ingat tambah-tambahan. Satu positif, satu negatif dikurangi 34 dikurangi 12 sama dengan 22. Karena yang banyak positif, hasilnya positif. Itu ya anak-anak. Jadi yang pertama, jika operasi hitungnya hanya penjumlahan dan pengurangan saja, harus urut, pengerjaannya urut. Kemudian yang nomor 2, jika perkalian dan pembagian saja, itu juga sama, harus urut ya anak-anak, harus urut seperti penjumlahan dan pengurangan tadi. Contoh, negatif 25 kali 4 dibagi negatif 20, harus urut, negatif 25 kali 4 dulu. Ingat ya, kalau perkalian dan pembagian kalau tidak sama, satunya negatif, satunya positif, hasilnya negatif. Kalau sama hasilnya positif. Negatif 25 kali 4 berarti sama dengan negatif 100 dibagi negatif 20. Nah, ini negatif dibagi negatif berarti sama, hasilnya positif ya. Berarti negatif 100 dibagi negatif 20 sama dengan 5. Itu ya anak-anak. Nah, yang nomor 2, di situ ada bagi dan kali operasi hitungnya. Nah, ini ada yang sering salah ya, sering yang mengerjakannya dari kali dulu, dari yang kali dikerjakan dulu, salah ya. Jadi kalau bagi dan kali, kalinya ada di belakang, baginya ada di depan, ya tetap harus urut, mengerjakannya harus urut. Pembagian dan perkalian harus urut, sama seperti penjumlahan dan pengurangan tadi, gitu ya. Negatif 500 dibagi negatif 5. Ingat-ingat, negatif bagi negatif hasilnya positif. 100 kali 10, 1000. Gitu ya anak-anak. Jadi kesimpulannya, penjumlahan dan pengurangan saja itu operasi hitung campuran. Kalau penjumlahan dan pengurangan saja harus urut. Perkalian dan pembagian saja juga harus urut ya. Nah, baru nanti jika operasi hitungnya ada tambah, kurang, dan kali atau bagi, misalkan tambah sama kali atau bagi sama kurang, atau ada bagi, kali, dan juga ada tambah kurangnya. Nah, itu baru nanti kali atau bagi itu dikerjakan lebih dulu daripada tambah dan kurang. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ya yang ketiga, jika penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam operasi hitung itu. Nah, maka kali atau bagi dikerjakan lebih dulu daripada tambah atau kurang. Contoh ya, 60 tambah negatif 45 dibagi 3 dikurangi 20 ya. Di situ berarti operasi hitungnya apa saja? Ada tambah, ada bagi, ada kali, ada kurang, gitu. Nah, posisi pembagiannya ada di tengah.
Nah, kalian jangan langsung ngitung, oh 60 tambah negatif 45, jangan begitu. Kalian harus ingat-ingat yang dikerjakan dulu berarti apa? Berarti bagi di situ ya. Oh iya anak-anak, kalau misalkan di situ hanya ada tanda kurung, tapi di dalam kurung itu hanya negatif, hanya bilangan negatif, berarti itu adalah kurungnya negatif ya, bukan kurung operasi hitung. Beda nanti kalau yang di dalam kurung itu adalah operasi hitung, misalkan penjumlahan gitu dikurung, misalkan 5 tambah 10 dikurung. Nah itu baru tanda kurung itu untuk tanda dikerjakan lebih dulu. Tapi kalau yang di dalam kurung itu hanya bilangan negatif saja, itu adalah tanda negatif. Tanda kurungnya negatif, bukan kurung pengerjaan lebih dulu, gitu ya. Ya, mari kita lanjutkan contoh soal tadi. 60 tambah negatif 45 dibagi 3 dikurangi 20. Yang kalian pikir pertama adalah yang dikerjakan dulu yang mana? Nah, berarti yang mana? Bagi. Yang dikerjakan dulu adalah bagi. Ya, karena tambah kurang itu setelahnya kali atau bagi. Nah, sekarang kita hitung yang bagi. Negatif 45 dibagi 3. Berarti hasilnya berapa? Negatif 15. Pembagian tidak sama, hasilnya negatif. Setelah baginya sudah dihitung, hasilnya itu tetap di posisinya ya. Jadi kalau pembagiannya berada di tengah, maka hasilnya juga berada di tengah. 60-nya tetap di depan. Berarti 60 ditambah hasil baginya tadi, negatif 15 dikurangi 20. Nah, setelah itu kita lihat juga operasi hitungnya, tinggal tambah sama kurang. Berarti pengerjaannya urut. Ya tahu, tambah kurang saja urut. Berarti urut dari depan, 60 tambah negatif 15. Nah, harus ingat penjumlahan negatif dan positif dikurangi. Hasilnya 45. 60 dikurangi 15, 45. Yang banyak positif, hasilnya positif. Kemudian 45 dikurangi 20 sama dengan 25. Itu gitu ya. Yang contoh berikutnya, 40 dikurangi 30 kali 5 ditambah 7. Sama seperti contoh yang tadi ya, di situ ada kurang, kali, dan tambah. Maka kali harus dikerjakan lebih dulu. Kalinya dihitung dulu, hasilnya tetap di tengah. Kemudian tinggal kurang dan tambah. Kurang dan tambah berarti urut. Berarti, nah di sini ada 40 dikurangi 150. Nah anak-anak, kok 40 dikurangi 150? Nanti jangan kalian balik 150 dikurangi 40 loh ya. Kalau 150 dikurangi 40 itu 110. Tapi kalau ini 40 dikurangi 150, berarti hasilnya negatif 110. Ya, bisa dibalik cara menghitungnya, tapi nanti negatif. Karena sedikit dikurangi banyak, itu hasilnya negatif. Atau kalau kita buat penjumlahan dengan lawan, ini sama dengan 40 ditambah negatif 150. Nah, berarti tetap nanti caranya dikurang, 150 dikurangi 40. Dan yang banyak negatif berarti hasilnya negatif 110. Kemudian ditambah 7. Negatif tambah positif dikurang berarti ya yang banyak negatif berarti hasil negatif. Hasilnya berarti negatif 103. Seperti itu. Nah, itu tadi kesimpulannya yang ketiga ini tadi, jika dalam operasi hitung terdapat tambah, kurang, kali, atau bagi, maka kali atau bagi harus dikerjakan lebih dulu daripada tambah atau kurang. Yang terakhir, yang operasi hitung, yang keempat, jika terdapat operasi hitung yang dikurung. Nah, maka operasi hitung dalam kurung itu dikerjakan paling dulu. Contoh di situ ya. 90 tambah 30 dikurung dikali
negatif 50 dibagi 25 juga dikurung. Nah, sekarang berarti kalau ada tanda kurung, yang dikurung itu yang dikerjakan paling dulu. Nah, 90 tambah 30 walaupun di sini tambah dikerjakan dulu karena dikurung. Kecuali kalau tidak dikurung maka tambah nanti setelahnya kali atau bagi gitu ya. Karena dikurung dikerjakan paling dulu. Jadi yang paling dulu itu bilangan yang di dalam kurung. Kemudian kali atau bagi, kemudian terakhir tambah atau kurang. Begitu ya urutannya. 90 tambah 30 sama dengan 120. Kemudian yang dikurung berikutnya negatif 50 dibagi 25. Berapa? Negatif 2. 120 kali negatif 2 sama dengan negatif 240. Begitu ya anak-anak. Jadi anak-anak kalau dalam mengerjakan operasi hitung campuran itu artinya di dalam operasi hitung itu ada bermacam-macam operasi hitung, ada kali, ada bagi, ada kurang, ada tambah, ataupun ada yang di dalam kurung. Nah itu kalian yang pikirkan paling pertama adalah mana yang dikerjakan paling dulu gitu ya. Jangan langsung keburu-buru dihitung, tapi harus tahu dulu mana yang dikerjakan paling dulu. Kemudian setelah itu yang mana sampai yang terakhir mana. Jadi urutan pengerjaan itu yang harus kalian pahami di dalam operasi hitung campuran. Urutan pengerjaan tadi nanti bisa kalian catat. Yang pertama, yang paling pertama adalah bilangan operasi hitung yang di dalam kurung. Kemudian yang kedua adalah kali atau bagi. Kemudian yang terakhir adalah tambah atau kurang. Gitu ya. Selamat belajar. Nanti kalian bisa berlatih mengerjakan soal-soal yang ada di LKS, dan kalau ada yang belum bisa difahami bisa ditanyakan ke Bu Im, bisa Japri, bisa WA ya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat belajar walaupun kita masih daring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.